Bahwa yang dimaknai dengan mengatur segala urusan, urusan yang teratur adalah yudabbirul amr. Yang mengatur segala urusan. Siapa yang mengatur segala urusan? Yaitu yang diarasi. Siapa yang diarasi? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Yen Ar-Rahman atau adalah Ar-Rahman, yakni yang bersemayam di arasi, yudabbirul amr, yang mengatur segala urusan. Apakah itu tentang hal urusan langit dan bumi? Ya. Apakah urusan makhluk? Ya. Termasuk juga urusan bab ibadah. Dan makhluk yang diperintahkan untuk ibadah cuma dua, yaitu manusia dan jin. Kita dalam kategori jin apa manusia? Manusia. Karena kita terkategori manusia, maka kita terlibat dalam hal perintah itu ibadah. Dalam hal ibadah diperlukan adanya aturan untuk menjalani semua urusan. Ya, jadi yang diperhitungkan nanti adalah kearahmanan. Seberapa taat, seberapa patuh kita kepada aturan. Sebab di zaman sekarang banyak orang yang mengandalkan pendidikan tingginya, banyak yang mengandalkan pengalaman hidupnya. Dia lupa adanya Quran, sehingga dia berkehidupan menggunakan logika, akal, bahkan ada sebagian yang menggunakan ototnya. Nah, kan? Bukankah di zaman Rasulullah Muhammad pun sudah diperkenankan, silahkan pakai otot, silahkan pakai otak, tapi pakai juga Quran. Jadi tetap otot sama otak mah pakai aturan Quran. Lah zaman sekarang otot yang dikedepankan, otak yang dikedepankan, Qurannya dibelakangin. Nah ini yang jadi repot. Nah kita bangkitkan kembali dalam hal ini ya. Kita bangkitkan kembali semangat dalam hal kita memaknai, yaitu aturan mainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal kategori kearahmanan, apa yang dituntut oleh Al-Quran juga, bahwa kita haruslah menjadi abdi-abdinya Ar-Rahman, ya, harus bisa menjadi ibadir Rahman. Pemaknaan tentang hal ibadir Rahman, ya, dalam hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Ibadir Rahman atau abdi-abdinya Ar-Rahman, yakni terdapatlah 8 karakter atau 8 sifat. Yakni hal yang pertama yaitu alladzina yamsuna alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi senantiasa dia rendah hati. Sifat yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujudan wa qiyaman. Jadi kaitannya bahwa abdi-abdinya Ar-Rahman itu senantiasa, ya, menghabiskan malam atau dia bermalam itu dengan melaksanakan sujudan wa qiyaman, ya, dengan bersujud dan berdiri. Kemudian hal yang ketiga dikatakan walladzina yaquluna rabbana srif ana azab jahannam. Jadi orang-orang atau ibadir Rahman yang senantiasa dalam hal ini memohon agar dijauhkan dari azab jahannam. Dalam hal kita berkata agar senantiasa dijauhkan dari azab jahannam, maka kita harus jauh juga dari perkara-perkara yang bakal deketin kita atau kita dekat dengan jahannam. Jauhi, setidaknya nggak maksiat gitu aja udah. Hal yang keempat, sifat yang keempat ibadir Rahman, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Orang-orang yang menginfakkan, ya, yakni hartanya itu tidak berlebihan dan tidak juga pelit, tapi tegak, ya, ya, di antara keduanya dengan hal tegak lurus sesuai dengan hal kebutuhan. Hal yang kelima yaitu dikatakan sifat ibadir Rahman fa innahu yatubu ilallahi mataba, yaitu yang senantiasa bertobat dengan sebenar-benarnya.
Karena dengan bertobat sebenar-benarnya selain untuk menguntungkan diri sendiri juga pasti menguntungkan orang lain. Kita berhenti nih jadi mandor kawatnya. Ya, kerja kendor makan kuat kan begitu. Ya, sehingga kita kan keuntungan tersendiri bagi diri. Ya, kita tidak bersifat pemalas. Bagi keluarga kita menjadi giat. Bagi masyarakat kita tidak menjadi sampah masyarakat kan. Sifat yang keenam, maru kiroma, yaitu orang-orang yang tetap senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan diri kenapa harus tetap dijaga? Karena yang Anda jaga bukan saja kehormatan diri pribadi. Ya, di sisi Anda ada istri, di sisi Anda ada keluarga besar, baik keluargamu ataupun keluarga siapa? Istri kan? Dan itu ada leluhurnya. Jadi dengan Anda bisa menjaga kemuliaan diri, berarti sama halnya Anda merawat, menjaga kemuliaan leluhur. Dan kedepannya berarti Anda menitipkan ya kepada masyarakat agar keluarga keturunan nanti anak cucu itu ya bisa menjadi bangga atas kemuliaan orang tuanya. Tuh. Hal yang ketujuh ya, inilah yang akan kita bahas ya sampai hal yang ke-8. Quran surat Al-Furqan ya ayat 73. Walladzina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summawa umyana. Dan abdi-abdinya Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan ya bi ayati rabbihim, segala pengetahuan ya tentang hal ayat-ayat Allah dari manapun sumbernya ya terima, gitu loh maknanya, terima ya. Lam yakhiru 'alaiha suman ya ada wawu wasol summa wa umyana, yaitu tidaklah dalam hal ini kita menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Nah, jadi ketika ilmu pengetahuan ya sampai kepada kita, janganlah kita bersikap tuli dan buta. Jangan menulikan diri, jangan membutakan diri apabila ada kajian dari ulama atau kiai atau ustadz yang lainnya. Simak baik-baik gitu loh. Sekalipun itu adalah benderanya hijau, kuning, merah, mau biru, kalau dia menyampaikan ayat terima, tapi kalau menyampaikan politik tinggalin ya. Jadi dalam hal pemaknaan, apabila diberikan peringatan ya pelajaran az-zikra ya Al-Quran sebagai bahan ingatan, sebagai bahan pelajaran yang dimaknai dengan biayati robihim, ayat-ayatnya sudah dimaknai, sudah ditafsirkan, bahkan sudah ditadaburi ya, oleh banyak ulama. Makanya dalam hal kita menerima pendidikan pengajaran atau peringatan az-zikra, jangan menutup telinga, jangan menutup mata. Tuh pemaknaan selanjutnya tentang hal kita haruslah senantiasa mendengar dan haruslah senantiasa melihat ya. Urusan tidak mendengar mungkin jauh jadi nggak terdengar, sayup-sayup kan begitu, nggak jelas. Urusan nggak melihat, oke, mungkin matanya lagi ketutup sama kebutuhan kan begitu. Kita sebagai manusia ya sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pendengaran dan penglihatan. Untuk apa? Untuk sebagai bahan ujian. Apa yang kita dengar, bagaimana kita menyikapinya? Acuh, apakah kita mendengarkan? Apakah hanya mendengarkan saja tanpa peduli, tanpa menyimak, tanpa merasakan, tanpa ada action? Ya, kalaupun melihat, apakah hanya melihat saja? Oh, duh kasihan ya sakit. Oh, ya udah deh, moga cepat sembuh ya. Dia butuh obat, butuh ke rumah sakit. Enggak butuh ucapan kasihan, enggak. Ya kan gua doain. Doanya udah dari ustadz, dari kiai banyak, dari pakaian mesin udah banyak yang mendoakan biar sembuh. Yang dibutuhkan duit lah, lu yang datang bawa duit kasih gitu loh ya.
Jadi pemaknaannya misalkan kita ambil Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Ya, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah amsajin, dari nutfah yang bercampur, nutfah laki-laki dan nutfah perempuan. Nutfah laki-laki sebagai bibit kehidupan, nutfah perempuan sebagai bibit pembentukan. Tanpa adanya nutfah perempuan nggak bisa ngebentuk, tetap aja jadi cebong. Iya tak? Ya iya, ada perannya. Ya, kemudian nabtali, agar kami dalam hal ini adalah menguji. Nabtali dari kata bala'a di situ. Jadi akan ada ujian. Yang selanjutnya faja'alnahu sami'an basira. Karena itu atau disebabkan karena itu ya dijadikanlah si insan tersebut yaitu mendengar dan melihat. Jadi kita bisa mendengar, bisa melihat. Tuh, itu adalah sebagai media sarana sampainya ujian. Alhamdulillah kita dikaruniakan pendengaran yang baik dan penglihatan yang baik. Ya, ini bukan berkenaan dengan telinga dan bukan dengan mata, pendengaran dan penglihatan. Medianya telinga dan mata. Gitu loh. Sebab yang namanya binatang juga punya mata, punya telinga. Ya, tapi hanya ngerti sekedar ker datang. Ya. Lapar, mbe cuma gitu doang. Lapar berisik. Mau suruh pulang berisik. Manusia mah nggak seperti itu. Jadi dalam hal kategori pemaknaan adanya pendengaran dan penglihatan ini agar manusia bisa memaknai semua kehidupan dalam hal kaitannya dengan hal ujian. Dari ujian tersebutlah nanti akan mendapat penilaian. Kan begitu? Semua manusia dapat ujian. Gitu loh. Nggak ada yang lolos dari ujian. Semuanya dapat ujian. Rasulullah Muhammad pun sak mulianya manusia tetap ada ujian kok. Ya. Nggak selesai dengan satu doa. Ya, dalam hal kategori Isra wal Mi'raj, bagaimana awalannya Isra wal Mi'raj? Amul husni, masa kesedihan, tahu kesedihan? Ya, meninggalnya istrinya dan pamannya, sampai kepada diusir, di embargo, benar, dianiaya, dibantai itu umat Islam oleh bangsa Arab. Apa Rasulullah Muhammad berdoa untuk sabar, nggak minta ya Allah hancurkan mereka orang Arab, hancurkan mereka, ajam mereka ya Allah, tidak. Yang terjadi apa? Rasulullah Muhammad apa? Selanjutnya setelah Isra Mi'raj hijrah kan, pindah kan? Ya iya, merasa teraniaya pindah. Jadi doa nggak bisa menyelesaikan segalanya, gitu loh. Tetap harus ada aksi dan reaksi, begitu. Jika semua selesai dengan doa, asik banget. Ya, mungkin sayang doanya lebih banyak mungkin daripada Mang Ebi bisa untuk segala maksud dan tujuan. Ternyata nggak bisa juga. Ya, saya berdoa semoga lolos dari pintu tol, nggak bisa, tetap udah nempel kartu plat baru buka sendiri. Ya, nggak bisa main nggak bisa. Ya, Wawi. Nggak bisa pintu tol terbuka dengan apa TH nggak bisa. Ya, pas dengan kartu. Ya. Ya. Kadang kedikitan keren gitu loh. Dengan doa segalanya yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa iya? Ya. Ya. Doa mau dalam hal kategori yaitu kita tunduk patuh sebagai makhluk lemah, mengharap kepada yang kuat yaitu Zat ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman selanjutnya tentang hal buta tuli, ya jangan sampai itu tunibak kepada kita, ya karena itu berkenaan dengan hak dan kebatilan. Kita maknai Al-Maidah 71. Dikatakan wahasibu ala takuna fitnatung
fa'amu wasommu summa taballahu alaihim summa amu wasommu kasirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu fitnah, ya, atau bencana atau siksaan. Maka karena itu mereka menjadi buta dan juga tuli, yaitu tidak memahami tentang hal perkara hak dan batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dikarenakan mereka taubat menyadari. Alhamdulillah. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Kok ada seperti itu ya? Ya. Dan Allah dalam hal ini adalah maha melihat apa yang mereka kerjakan, ya, yakni tentang hal mengerjakan perkara hak dan juga melenyapkan perkara batil. Nah, jadi kaitannya dengan ibadir rahman, ya, ketika Anda, ya, yang bermaksud untuk menjadi abdinya ar-Rahman, ya, sebagai penyambung, ya, sampainya nikmat gede, nikmat panjang, setidaknya kepada diri, kepada keluarga dan kepada orang lain, syukur-syukur kepada umat. Jangan sampai kita ketika mendapat pelajaran, mendapat penerangan suatu ayat, jangan sampai kita membutakan diri atau mentulikan diri. Karena perkara tuli dan buta Anda tidak peduli, yang terjadi dalam hal pelajaran Anda tidak berkembang, dalam hal pengetahuan Anda cuma segitu-gitu aja. Dan ini sangat membahayakan, ya, karena Al-Quran mengajarkan yaitu untuk banyak-banyak belajar. Hadis pun juga sama mengajarkan agar kita jangan membatasi pelajaran. Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah kan yang di negeri Cina kan bukan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad kan di Arab. Kita diperintahkan ke Cina, berarti kita belajar ke orang lain, ke negeri lain, ke daerah lain. Sekalipun di sini majelisnya luar biasa, kata Bang Ebinya, tiada tanding, tiada banding penerangannya, tetap ada pengajian di samping rumah, datengin. Ya, dapat undangan pengajian dari masjid, datengin. Siapapun ustadz kiainya. Yang penting jangan ngambek-ngambek, jangan marah-marah. Itu loh. Kalau ada kiai ustadz ngambek-ngambek, marah-marah, ya udah pura-puranya, aduh saya kena najis, tadi kentut cuma nggak kedengaran, ya iya. Udah pulang pura-pura punya najis saja. Ya, ngapain yang begitu didengerin? Jadi pindah majelis. Jadi, nah, pemaknaannya kaitannya dengan Al-Maidah 71, ya, bahwa dengan buta tuli, apa Anda kira tidak akan menjadi suatu fitnah? Tuh, ya, karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Nah itu tadi, ya, gara-gara buta dan tuli, akhirnya Anda, sabodo teing. Justru sabodo teingnya Anda sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ibadir rahman yang akan menyambungkan kenikmatan yang luar biasa kepada anak turunan, kepada masyarakat, kepada umat, ini menjadi fitnah tersendiri. Karena apa? Pengetahuannya Anda tidak berkembang, wawasan Andanya segitu-gitu doang, gitu loh, ya, menjadi fitnah. Dan ketika Anda menyadari, alhamdulillah, oh didengarkan, sehingga Anda tobat, gitu loh, tobat. Oh iya, udah ada perintahnya dari siapapun mulutnya, dari siapapun orangnya, ya, selagi yang disampaikan adalah Quran dan hadis, terima. Kita jangan gengsi-gengsian, gitu loh, jangan gengsi-gengsian, ya. Tetap kita harus manut kepada aturan Allah. Mungkin kita diwajibkan hanya sekedar tolabul ilmi, kan begitu. Kita hanya diwajibkan menuntut ilmu, kita nggak diwajibkan pinter, nggak diwajibkan ngerti, nggak diwajibkan faham. Tuh, mungkin dengan melalui pelajaran orang lain, tiba-tiba kita ngerti dan paham. Alhamdulillah, iya nggak? Logikanya seperti ini. Mang Ebi menerangkan tentang bab Ar-Rahmanir Rahim, misalkan tentang hal nikmat panjang, nikmat pendek, ya. Anda tidak paham, tidak ngerti, biarin, kewajiban saya kan cuman nuntut ilmu, cuman hadir di majelis. Katanya pintar sama ngerti kan nggak wajib, ya memang. Ya, begitu Anda hadir di majelis lain dan mereka menerangkan tentang hal Ar-Rahmanir
rohim, nikmat panjang, nikmat kecil. Anda penasaran, masa sih kayaknya Ustadz itu punya YouTube deh, dibuka YouTube-nya. Oh iya, nikmat panjang, nikmat pendek, nikmat besar, nikmat kecil, ar-Rahman ar-Rahim. Oh berarti Mang Ebi itu bener, paham? Lah itulah maksudnya, jangan membatasi pelajaran, jangan pernah mengklaim segala sesuatu benar sendiri gitu loh. Ya ini bener loh, harus yakin, orang lain salah. Wah ya repot ngaji begitu mah. Ya emangnya kebenaran kesalahan punya elu, semuanya kepunyaan Allah. Ya jadi benar dan salah urusannya Allah. Anda menyampaikan benar tapi menyalahkan orang lain, ya Anda salah-salah juga berarti di situ. Ya Mang Ebi. Ya. Nah dalam hal kategori mereka menjadi buta, kemudian Allah menerima tobat sampai kepada buta dan tuli kembali. Bagaimana urusannya ini? Contoh misalkan dalam hal kategori kita menuntut menuntut ilmu, ya kita dengan maksud dan tujuan dengan hal kesombongan, ya hanya karena kita pengen punya guru, hanya kita mungkin pengen tercantum namanya di suatu majelis, ikut ya sebab guru itu mursyid berpengaruh, muridnya banyak, ikut ada kan seperti itu kan, ada. Kemudian duduk dalam hal pengajian, dia hanya berbangga hati saja, ujub aja gitu loh. Gua jadi jamaah sini, gua jadi santrinya ulama itu, ya. Tiba-tiba diperingatkan, ada yang memperingati secara azikro, ya ayati rob, harus sampai kepada pemaknaan ngaji itu. Oh berarti gua niatnya salah nih. Anda bertobat di situ kan, bertobat, ya udahlah, gua bener-bener udah duduk di sini, alhamdulillah sudah kenal, gua tinggal sungguh-sungguh ngaji di sini. Ya, udah dibuang tuh keniatan sombongnya, keniatan pengen tenarnya, ya dibuang. Bener ngaji secara sungguh-sungguh di situ kan, alhamdulillah. Tapi di sini dikatakan tiba-tiba mereka buta dan tuli lagi. Ya, dikarenakan hanya rubah keniatan doang. Tuh, cuma niatnya doang. Iyalah, saya mah niatnya sungguh-sungguh ngaji lillahi ta'ala, nggak bakal sombong-sombongan. Tapi ternyata dia buta tuli kenyataannya. Karena apa? Tidak melaksanakan apa yang dikaji pada malam harinya, apa yang dicontohkan, yang yang diperintahkan oleh pengajian secara ayatan, tidak Anda laksanakan di rumah. Jadi percuma ngaji katanya. Ya, ngaji rajin tapi kelakuan nggak ada rubah-rubahnya. Berarti sama, itu buta tuli. Ya, statusnya apa? Seperti binatang. Ya, karena dikatakan dalam hal lengkap di sini buta tuli bisu, Al-Baqarah 171 dikatakan, ya wa masalul ladina kafaru kamasalil ladi yang iku bima layasma'u ila duaan wa nidaan sumum bukmun umyun fahum la yakilun. Ya, perumpamaan orang-orang yang menyeru, yaitu orang-orang kafir, adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Itu loh. Ya, mereka tuli, bisu dan juga buta, maka oleh sebab itu mereka layak kilun, ya tidak mengerti. Menggunakan kata ya kilun berarti tidak berakal. Ya karena binatang mana yang punya akal? Ya, emang ada binatang yang menggunakan akalnya, gua dapat makanan disimpan buat besok. Enggak ada. Binatang hal habis itu nggak habis tinggalin. Iya tak? Ya, yang penting lapar makan, mau gede mau kecil dimakan, habis enggak bodo amat. Ya binatang. Manusia mah nggak seperti itu. Semuanya menggunakan akal. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita terkategori binatang. Ya, punya mata, punya telinga, tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, yang dikarenakan kita tidak menggunakan akal. Maka dalam hal kita menggunakan telinga, menggunakan mata agar kita bisa mendengar dan juga bisa melihat, maka libatkan akal. Harus bisa dicerna sampai kepada akal faham. Ya, kejangkau otak, kehontal pikiran. Ya,
sebab menjadi modal dasar dalam hal ini. Ya, contoh misalkan dalam hal pemaknaan Al-Baqarah 18, sumum, bukmun, umyun, fahum, layar, jiun. Mereka tuli, bisu dan juga buta, maka tidaklah mereka akan bisa kembali. Layar jiun, tidak akan mampu, tidak akan dapat kembali. Ya, lafadznya adalah layar jiun. Tuh. Sedangkan kita kan rajin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah, rojiunmu kemana? Sedangkan Anda selama hidup membutakan diri, membisukan diri, mentulikan diri. Anda tiba-tiba pengen kembali. Di sini dikatakan tidak akan bisa kembali bagi orang-orang yang membutakan matanya sendiri, mentulikan telinganya sendiri, dan membisukan cocotnya sendiri. Jadi modal dasarmu innalillahi wa inna ilaihi rojiun apa? Ngaji kagak pernah, dengerin ayat nggak pernah, ngelihat kiai alergi, ngelihat Quran gatel-gatel. Maksud lu apa? Berbicara dalil tiba-tiba sariawan. Tiba-tiba ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku sungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Allah yang mana yang menerima kembalianmu? Sementara engkau tidak mengerti tentang hukum-hukumnya Allah. Yang terjadi, dah cacing makan sono, ya udah alam kubur ajab sono, udah akhirat noh neraka ajab sono, selesai kan permasalahan. Ya, karena kita buta tuli bisu aja, jangan sampai kasih L gitu loh. Repot kalau bisu. Kemudian pemaknaan selanjutnya, ya, kita ditetapkan harus menjadi abdi-abdinya Ar-Rahman. Perasaan sudah lama ngomong tapi ternyata belum sejam ya, bisaan ya. Emang habis. Wih, ini masih 59 menit gini. Masih 59 menit baik. Jangan-jangan Mang Alek mengundur waktu ini. Jangan gitu Mang Alek, ya. Nah, kemudian sifat yang ke-8. Ya, kita bisa maknai di sini. Quran surat Al-Furqan 74 sampai 76. Walladzina yaquluna, dan orang-orang atau ibadi Rahman, abdinya orang-orang yang senantiasa mereka memiliki nikmat panjang dan nikmat besar, yaitu berkata, yaquluna, mereka berkata, Robbana hablana min adwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, syair lagu ya. Ini yang jadi syair lagu ya. Ya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Kan begitu. Ya. Tapi suaranya jelek kan begitu. Kalau suaranya pengen bagus ya karaoke lah. Ya kan? Dan ibadi Rahman itu adalah orang-orang yang senantiasa berkata, ya Rob, anugerahkanlah kepada kami istri dan juga keturunan sebagai qurrata'yun, penyenang hati, penyejuk mata. Ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini pertanyaannya, kira-kira seneng enggak kalau punya istri, kalau punya keturunan itu dipandang sejuk gitu loh oleh mata itu, adem, di hati itu nyenengin gitu loh, ya, seneng kan? Coba bayangkan terhadap yang sudah punya istri semprul, dangdan enggak, ya, soleha belum, cerewet bawel iya, nyambel enggak pedes-pedes acan, nyayur asem seumur-umur asem mulu. Iya, ya, minta dihormatin, minta dihargain, kan kayaknya sama rasa kitanya ya. Jadi berbeda dengan hal istri dan keturunan yang memang senang kita memandangnya gitu loh, walaupun dalam keadaan tidak punya, ya, tapi senantiasa istri itu bersih, rapi, kan nyenengin, bener ya, cukup bersih rapi aja sudahlah, alhamdulillah.
rajin mandi, rajin salin gitu dah. Ya, rapi bersih. Ya. Nyenengin kan? Apalagi jika ditambah dengan soleh dan soleha. Ya, omongan tidak bentak, tidak kasar. Kita nyuruh anak kita, anak itu nggak bentak, kan asik tuh. Ya, disuruh cepat giat. Ya, nurutnya minta ampun, alhamdulillah. Waktunya sholat, waktunya puasa, kan begitu. Kita seneng ngelihatnya, nggak pada berantem, pada rukun, pada akur keturunan, alhamdulillah seneng kan ngelihatnya. Coba kalau dikit-dikit timpuk, dikit-dikit nangis, dikit-dikit lari, dikit-dikit kaca pecah, gimana mata rasanya itu? Ya, dosa apa? Gua punya anak turunan kayak Gono, kan? Nyalahin dosa. Padahal diri sendiri. Ya, jadi untuk dalam hal meraih, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan. Di sini menggunakan kata hab, ya, hablana, hab. Jadi anugerahkanlah kepada kami. Hab berarti usahanya dengan apa? Hibah. Ya, hibah. Tuh. Jadi pemberian, penganugerahan, gitu loh. Tanpa penghitungan. Ya, nih buat lu. Hibah. Hibah itu berarti harta yang dikasihkan tapi yang punyanya masih hidup. Hibah. Kalau yang sudah mati namanya waris. Gitu loh. Jadi hibah waris ya beda. Ya, antara hibah dan waris. Hibah ya hibah, waris ya waris gitu. Nah, ini minta dihibahkan. Kita hibah. Ya Allah, saya minta hibah. Yaitu dalam hal urusan istri dan anak-anak yang menyenangkan hati, ya, menyejukkan pandangan. Nah, itu bisa terjadi, ya, dalam hal kategori waj'alna lil muttaqina imaman. Jika imamnya adalah orang yang bertakwa, tahu mana salah, mana benar, tahu mana yang harus dilakukan, tahu mana yang harus dihindari, gitu loh. Jadi imamnya dulu, kepala keluarganya dulu yang mengarahkan, mendidik istri, gitu loh, mendidik dalam hal keturunan, begitu. Kewajibannya didik aja istri lah, keturunan mah gampang, nggak bisa ngedidik, tinggal bayar guru, bener, sekolahin, bayar kan SPP-nya, bener, datangin guru ngaji, samperin kan begitu, bayar guru ngaji, selesai kan. Lah istri siapa? Suaminya lah, karena imamnya adalah suami, ajarkan. Ya, nggak bisa, datangkan juga guru, gampang kan. Ya, istri nggak bisa ngaji, datangkan guru ngaji. Sama kita juga, karena kita nggak bisa ngaji. Seharusnya kan suami yang ngajarin ngaji ke istri, tapi karena suaminya nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajarin istri, maka datangin guru ngaji untuk istri. Ya suaminya juga ikut ngaji, enak aja. Ntar istrinya pinter ngaji, lu tetap blow on. Ya, nah jadi tanggung jawab dalam hal suami. Jadi si suami dulu, kepala keluarganya dulu dalam hal bertakwa, barulah nanti akan tercipta suasana istri, ya, sejuk di pandangan, bikin tentrem di hati, ya, berikut juga dengan anak dan keturunan. Nah, semua itu adalah modalnya dari pemimpinnya dulu yang bertakwa. Tuh, modalnya bertakwa apa? Jangan asal rame aja. Modalnya takwa apa? Modalnya yakin iman apa? Semuanya adalah ngerti dan paham. Ngerti dan paham dari mana? Dari tahu, bukan dari tempe. Dari tahu. Bagaimana caranya kita mengetahui? Duduk di majelis ngaji. Ya, awalnya ketahui dulu dalilnya. Ya, ketahui dulu, yaitu tentang hal ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Rob. Benar kan? Diketahui dulu, baru nanti setelah diketahui ada penjelasan, baru ngerti paham. Setelah ngerti paham, yakin iman Anda, punya modal Anda yakin beriman di situ, yaitu ngerti dan paham. Takwa juga sama, ya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Yang lu laksanakan apa, yang engkau tinggalkan larangannya apa? Lu ngerti aja kagak tentang Quran. Modalnya dulu duduk di majelis. Nah, setelah kita sungguh-sungguh benar-benar duduk di majelis, ya, tujuan kita mungkin pengen kehidupan tenang, pengen tujuannya
mulus mujur kan begitu ya, nggak masalah. Manusia bisa jadi pamrih, ya Allah saya pengen ngaji itu pengen selamat dunia akhirat, pengen kecukupan dunia, di akhiratnya juga pengen adem ayem ya Allah, melalui pengajian ini ya Allah ya berkahi saya ya Allah, alhamdulillah. Nah tiba-tiba Allah dalam hal ini mengabulkan segala keniatanmu tuh ya. Yang kau tujukan adalah keselamatan dan kemuliaan dunia akhirat. Ternyata Allah lebih tahu dalam hal kemuliaanmu agar di ini alam dunia tidak terhina kan. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Mikail mendatangkan rezeki yang berlimpah kepadamu gara-gara pengajian agar engkau terpandang di masyarakat. Alhamdulillah ya. Bisa jadi dikarenakan yang kau butuhkan bukan harta terlebih dahulu, atau Allah lebih paham engkau butuh harta, engkau butuh kekayaan, tapi yang dibutuhkan pertama kali Allah lebih paham adalah istri yang soleha. Maka dibentuklah oleh Allah istri yang soleha, yang nurut. Biarkan harta seadanya dulu, tapi istri manut dulu. Ya udah tuh, udah saatnya ngaji sana berangkat, disiapin sarungnya, pecinya kan begitu, ya kan, rokoknya kan begitu, ya buat infaknya disiapin. Alhamdulillah istri ngedukung. Lah besok lusa diturunin Mikail, alhamdulillah. Jadi istri amanat megang duit, bener. Ketimbang turun Mikail dulu minta kekayaan dulu dengan syarat dan sajen, tapi istri masih istijran, yang terjadi kekayaan ambiar, ngajimu sia-sia jadinya. Jadi Allah lebih tahu tentang hal yang kau butuhkan. Takwa dulu, ketahui dulu hukum-hukumnya, nanti Allah yang menentukan untuk tentram mulianya engkau di alam dunia yang mana harus didahulukan. Allah lebih paham ya. Apakah anak dulu yang dipintarkan? Bisa jadi kan ya, misalkan orang maknya masih galak, bapaknya masih sekarapnya sendiri gitu kan, tapi tiba-tiba Allah memberikan kepintaran, kecerdasan pada anak, berprestasi, pinter, dapat beasiswa unggulan, banggakan orang tua kan ya. Masa anaknya pinter, hebat, disiplin, berprestasi, maknya masih bengok-bengok, bapaknya masih jadi mandor kawat doang, malu dong sama anak. Nah ini dari anak nih ada peran serta yang ngefek ke kitanya, kita menjadi pasangan suami istri yang soleh ya tuh. Dengan seperti itu anak dapat beasiswa sampai kepada kuliah, dapat beasiswa kedokteran, beasiswa diangkat jadi kerja di rumah sakit tertentu, menjadi punya saham di sana. Anda kaya raya dari anak, gara-garanya apa? Anda ikuti pengajian, mendengarkan sudi untuk menyimak hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ganjaran pahala dari arah lain ya, nggak harus dari elu gitu loh. Elunya biasa aja nggak masalah, anak biasa aja nggak masalah, kehidupan biasa aja nggak masalah, tetap ngaji. Siapa tahu iya kan, orang tua mertua berhenti rewelnya, berhenti ngamuk-ngamuknya ke elunya ya. Bener, yakin gak nih? Ya iya. Emang rezeki nggak disangka-sangka itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Banyak kisahnya orang yang diberikan warisan tanpa kenal saudara atau bukan, tahu dapat warisan aja ya, dapat hibah tuh. Makanya jadilah abdinya Ar-Rahman yang senantiasa meneruskan perjuangan agar yudabirul amr ya, teraturnya segala urusan yang segalanya teratur itu tetap terpelihara ya, dan kita harus senantiasa terus mentadaburinya. Jadi senantiasa dalam hal kita meneladani ibadir rahman sebagai sifat yang ke-8 itu harus punya pada diri masing-masingnya, yaitu sifat memimpin, menjadi pemimpin ya. Namanya pemimpin awalnya makmum kan begitu, awalnya rakyat jadi pemimpin. Sama ya, awalnya kiai ustadz juga dulu ngalamin jadi santri begitu. Tapi Anda jangan betah mulu jadi santri ya, sebab prestasi tersendiri bagi si ustadz, bagi sang ustadz apabila santrinya menjadi ustadz pula. Alhamdulillah, jadi si ustadz punya murid ustadz
Begitu. Lah Anda pun sama. Ya, harus menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Nggak percuma gua gedein bocah nih. Ya, akhirnya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama. Kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Orang tua nggak butuh ya balas jasa, nggak butuh tanya ke orang tuanya minta apa dari anak, kagak. Ya, kagak butuh orang tua minta apa-apa dari anak. Sebab itu adalah sudah kewajiban orang tua yang membesarkan, yang ngasih hidup, yang ngasih rezeki Allah semuanya kok. Ya, orang tua hanya sebagai rob, sebagai pemelihara, sebagai yang penanggung jawab. Kita harus menghormati orang tua. Ya, walaupun orang tua tidak menuntut balas budi, tapi kita yang harus berbalas budi. Begitu. Jangan sampai orang tua menuntut balas budi. Jangan sampai dahului oleh kita. Kita yang harus berbalas budi. Cara yang berbalas budi bagaimana? Apa dengan duit? Dengan kekayaan? Enggak harus. Ya, rumah tanggamu tentrem ayem juga, orang tua ngedenger sudah seneng. Berarti berhasil ngedidik lu. Buktinya lu berumah tangga tentrem ayem. Nggak banyak berantem, nggak banyak utang, nggak sering didatengin debt collector gitu loh. Ya, kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Punya anak nggak punya masalah dengan perbankan, dengan debt collector, di masyarakat baik, walaupun misalkan masih miskin ya udah nggak apa-apa, yang penting sudah punya rumah sendiri walaupun gubuk tapi bersih alhamdulillah, nggak ada tikus-tikus acan, kan begitu. Ini repot kan, udah rumahnya jelek tikusnya banyak. Jadi harus jadi jiwa pemimpin. Ya, setidaknya Anda bisa memimpin diri sendiri itu ya, dalam hal hak dan juga melenyapkan kebatilan. Baiklah para putra semuanya, ya walaupun dijelaskan dari 8 sifat, kita hanya memaksimalkan 2 sifat, sifat yang ke-7 dan sifat yang ke-8. Ya, insya Allah di pertemuan lain kita akan kaji lebih dalam hal pemaknaan tentang hal ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan ya penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam menjelaskan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin.